Halo, hari ini saya sama salah satu back terbaik dan legenda sepak bola Indonesia, Hamka Hamzah. Siapa sih nggak tahu Hamka Hamzah kan? Dulu, sekarang udah tua. Udah tua tapi masih jago banget guys. Terus di tim manapun pasti sukses sama Kapten Hamka Hamzah. Jadi selamat datang Abang, terima kasih. Siap, saya juga terima kasih. Datang ke sini untuk Siap. AFG. Jadi ini guys, salah satu udah bener-bener ikon deh. Ini panutan saya, idola saya juga. Jadi bener-bener buat saya dia di sini tuh luar biasa lah, sangat inspirasi lah dia. Mungkin langsung aja ya Bang ya. Siap, sebelum itu Siap. ini acara untuk apa dulu kan? Oke. Jadi biar teman-teman di rumah juga tahu. Oke. Jadi AFG itu guys, Athletes for Good itu yayasan yang saya bikin, itu movement yang saya bikin. Oke. Untuk kita sebagai atlet itu kita kan ada suara Bang, kita sebagai public figure dan saya tuh lebih mau salurkan untuk kebaikan gitu. Oke. Untuk mungkin sekarang kita ada project dengan Awkarin sama Sean untuk membantu bencana alam yang di Sulbar sama Kalimantan Selatan Dan di mana aja yang mengalami bencana ya? dan di mana aja yang mengalami bencana dan juga give back to komunitas-komunitas Bang, mungkin SSB kampung segala untuk mungkin bukan secara materi doang tapi untuk menyemangati anak-anaknya, kasih mereka kesempatan gitu. Jadi AFG itu buat itu istilahnya. Mulia sekali nih ya. Jadi AFG ini sangat mulia ya, karena hampir seluruh public figure mungkin sudah merasakan ini, sudah hadir di sini ya. Benar. Tapi yang paling spesial Abang Hamka. Kenapa? Abang itu kan sering terlihat di komunitas sepak bola di Celebrities FC, mungkin di ada komunitas lain. Alasan Abang aktif di komunitas sepak bola itu apa sih dan kebaikan sepak bola komunitas itu apa Bang? Nah ini banyak yang belum tahu. Jadi komunitas ini adalah menambah pertemanan, silaturahmi itu yang awal. Yang pertama itu, yang kedua memang di Indonesia ini agak susah kita mencari lapangan sepak bola, dimana kalau kita liga kita sudah libur, itu bingung mau latihan di mana. Memang ada tempat seperti gym, tapi kan kita ini sebagai pemain bola tidak diharuskan itu tiap hari harus ke gym, karena sentuhan itu akan hilang. Benar. Nah dengan adanya komunitas, banyak komunitas sekarang apalagi di Jakarta, itu salah satu membuat kita menjaga kondisi dan sentuhan kita. Jadi salah bila masyarakat bilang bahwa komunitas itu adalah tarkam, itu salah besar. Komunitas ini salah satu bagusnya ialah mengangkat sepak bola itu sendiri. Makin banyak komunitas sepak bola sendiri itu makin dikenal, makin disukai, digemari di Republik kita ini. Nah, di komunitas itu tidak ada yang namanya kita seperti main di liga yang fight sampai 90 menit. Tidak, itu ada ketawa. Jadi fun lah. Jadi jatuhnya fun. Kedua kita bisa yang saya bilang tadi, silaturahmi dengan teman-teman yang belum pernah kita kenal. Jadi itu menurut saya sangat membantu ketika memang liga kita apalagi ini belum ada kejelasan, hampir 1 tahun. Contoh aja lah, kalau umpamanya tidak ada komunitas, badan saya mungkin bisa sampai 100 kilo. Karena kalau gym kan beda, itu beda. Gym itu untuk seorang atlet sepak bola ya seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali. Karena beda apa ya, semakin banyak kita nge-gym, badan kita memang jadi, tapi skill teknik kita ini kaku jatuhnya nanti, harus diimbangi. Nah dengan adanya komunitas ini ya sangat membantu, sangat bagus. Dan itu saya setuju Cap, soalnya saya pun pas liga berhenti ini gara-gara pandemi Covid, saya bingung. Saya kan sekarang kita cuma bisa latihnya nge-gym, soalnya kan kita nggak ada aktivitas dengan tim dan segala macam. Dan sangat bersyukur juga Cap Hamka itu bikin komunitas football namanya NKRI FC. NKRI FC itu jadi kumpulan pemain-pemain liga yang bergabung dan bermain bersama. Kita juga lawan tim-tim komunitas lain untuk menjaga kondisi, skill, touch, dan buat saya dari pemain liga itu sangat bersyukur bisa
ada Cap bikin komunitas kayak gini gitu. Soalnya kalau nggak, kayak Cap bilang, kalau gym doang itu nggak cukup, Cap. Nggak cukup. Sangat beda dengan bermain bola di lapangan. Betul. Jadi dan keren banget kalau Cap ngomong komunitas sepak bola ini beda dari Tarkam. Betul. Sangat beda, dan ini bisa mengangkat masyarakat football di masyarakat Indonesia istilahnya gitu. Jadi orang lebih suka, mungkin kedepannya juga lebih digemari. Iya. Karena ada juga selebritis Benar. yang ikut bermain itu kan sedikit tidaknya Ya. membuat orang itu lebih mengenal lagi sepak bola. Benar. Bahwa semua komponen menyukai sepak bola. Benar. Dan yang terpenting, selama kita bermain komunitas di masa PSBB ini, kita selalu mematuhi protokol. Iya. Dimana sekarang sudah hampir 1 bulan ya, PSBB ketat, komunitas tidak ada yang bermain. Khususnya selebritis dan juga MPR. Benar. Mantap Cap. Dan mungkin ada sedikit tambahan. Banyak orang pikir, ya ini sekali lagi, banyak orang pikir, Tarkam sama komunitas itu sama kan. Dan mereka takutnya, kalau main profesional kan pasti bisa cedera segala macam. Tapi perbedaannya apa, Cap? Dan pribadi saya pas sejak main sama NKRI FC, sama komunitas football Cap yang lain itu, saya sih nggak pernah mengalami cedera dan selalu berasa nyaman di dalam lapangan. Nah ini banyak yang berbicara seperti itu, bahwa cedera itu bukan hanya di main bola kita akan dapat. Mungkin di rumah kita turun tangga, atau apa. Nah, untuk komunitas sendiri ini, fun game ini beda dengan Tarkam karena sebelum kita bermain, kita sudah kumpul bahwa kita ini hanya mencari keringat. Jadi kita satu sama lain dengan lawan itu sudah saling mengingatkan. Dan itu tidak ada yang namanya, biasa kita main di liga mungkin 100% bahkan lebih. Nah, di komunitas ini 20%. Yang penting bagaimana tubuh kita ini mengeluarkan keringat dan sentuhan-sentuhan bola, feeling-feeling kita ini tidak hilang. Iya, benar. Jadi namanya cedera itu bukan saya mendahului Tuhan. Di komunitas pun bisa cedera, tapi minim. Karena sebelum bermain kita sudah kayak seperti saya bola 50-50 sama Arthur. Arthur sudah mau dapat, ya saya ketawa aja lewat. Jadi tidak ada yang itulah banyak yang belum mengerti. Mungkin dengan video ini nanti tayang di komunitas dimanapun itu, semua orang bisa cedera. Benar. Tapi untuk komunitas nanti bilang cedera, tidak, karena sudah diminimali. Itu cedera itu. Sebelum bermain kita ngobrol dulu. Bola yang seumpama ini bola heading tinggi sekali, ya kalau udah feeling sebenarnya dapat, tapi udahlah, namanya komunitas gitu. Yang penting ada 20 menit kita keluarin keringat udah. Selesai. Itu setuju, dan sangat penting juga, apalagi di zaman pandemi sekarang. Kan kalau misalnya kita nggak jaga kesehatan, nggak olahraga pun, itu sangat rawan untuk kena COVID ya. Jadi dengan komunitas ini juga membantu dengan orang-orang bisa olahraga, udah cari keringat kayak saya bilang, dan menjaga daya tahan tubuh. Jadi sangat bagus lah. Semua olahraga bisa, cuman kita sebagai atlet bola ini tidak bisa dijauhkan dari sepak bola. Dari bola bundar itu susah. Memang harus cari lapangan. Benar. Keren Cap. Dan mungkin sekarang sebagai sosok Hamka Hamzah ini, pendapatnya Liga 1 yang belum juga mulai ini apa sih, Cap? Ya ini yang berat ya. Jadi sebagai seorang atlet, pekerja apapun ketika kerjaannya mungkin dengan situasi corona seperti ini harus berhenti, itu sangat merugikan dan juga sangat mengecewakan. Benar, setuju. Apalagi kita atlet sudah hampir 1 tahun, liga belum ada jalan, kita membandingkan, masyarakat membandingkan di luar, kenapa kok bisa jalan? Ya kita sebagai pemain bola ya kita nggak tahu. Benar. Mungkin ada pemikiran dari pemerintah kita bahwa corona ini masih belum rendah, jadi masih mengkhawatirkan. Jadi untuk semua pihak, khususnya yang penggemar sepak bola, ya harus bersabar dulu. Benar. Toh nggak mungkin selamanya sepak bola itu nggak ada. Saya yakin tahun ini dengan kita berdoa bersama, corona bisa turun di Republik ini karena sudah ada vaksin. Jadi semua, bukan olahraga sepak bola aja, semua olahraga, semua komponen pekerja bisa kembali normal. Benar. Tapi memang yang saya bilang tadi, 1 tahun itu tidak gampang. Benar Cap, susah. 1 tahun tidak gampang gitu, untuk menerima kita nggak main bola, apalagi ya
otomatis gaji beda. bingung ya. Iya, benar. Klub Setuju, pun Kap. bingung bagaimana memberikan gaji, Iya. pemain pun menerima dengan nilai segitu ya serba salah. Iya. Ya mau saya kita sama-sama berdoa, sama-sama menjaga kesehatan, sama-sama ikuti protokol pemerintah Amin. agar Iya. virus ini tidak berkembang terus-menerus. Benar, amin, amin, keren Cap. Dan kabarnya pemain-pemain sepak bola lain itu sekarang di masa tidak adanya Liga 1 dan pandemi itu ngapain aja Cap? Ya itu yang saya bilang tadi, banyak kegiatan. Salah satunya saya, Arthur, terus beberapa teman, mungkin 1 minggu dengan ketatnya PSBB sekarang ini ya paling 1 kali itu pun main di daerah yang tidak memperketat PSBB. Dan memang ada jam-jamnya. Nah, kalau untuk Jakarta memang hampir 1 bulan ini ya, ini kan ditambah lagi 2 minggu, 1 bulan tidak ada kegiatan sama sekali. Nah yang saya lihat dari medsos-medsos teman-teman, ada yang nge-gym, ada yang jogging, ada yang sepedaan. Jadi beda-beda setiap pemain selama libur ini ya, PSBB ketat ini ya, itu yang saya lihat. Dan guys, luar biasanya Cap Hamka ini, dia tuh selalu mikirin pemain lain, bukan Hamka Hamzah sebagai pemain sendiri. Contoh yang NKRFC yang dia buat untuk menjaga kondisi kita semua pemain liga untuk bisa silaturahmi juga, bertemu dengan satu yang lain, bisa jaga sentuhan bola segala. Dan selalu tuh kerennya itu dia selalu nanya kabar gitu. Semua pemain itu pasti ditanyain kabar gitu, apa kabar segala. Jadi tuh dia itu orangnya sosok yang sangat caring ya. Makanya benar-benar cocok dari kapten gitu. Soalnya benar-benar mikirin pemain bola lain, dan itu buat saya sangat keren. Dan saya juga bersyukur Bang ada seorang kayak Abang di Liga Indonesia ini. Jadi sangat keren Bang, dan buat dari saya sih berterima kasih banget ya selalu pikirin kita pemain liga, dan gaskan dia lah ya. Tapi jadi sekarang pendapat Abang, jika pemain milih mencoba bermain di liga luar karena nggak ada di Liga Indonesia, itu gimana pendapat Abang? Ya itu sangat bagus menurut saya, dimana banyak adik-adik kita yang bermain di luar, tapi toh bermain di luar itu kan tidak gampang. Iya benar. Satu, membutuhkan skill yang luar biasa, mental ya kan, profesionalnya seperti apa. Kalau semua, ya saya yakin banyak di Indonesia pemain seperti itu, tapi agen dan juga garis tangan. Kalian mau berontak, netizen mau berontak, kenapa pemain ini golong garis tangannya? Tuhan berikan main di Indonesia sampai pensiun ya, mau di apa? Benar. Jadi setidaknya memang adik-adik banyak berusaha untuk bermain di luar karena liga kita sedang belum bergulir ya. Nah, yang terjadi masalah sini, apakah agen itu mau membawa banyak pemain dari Indonesia? Yang saya tahu di sini ada beberapa bukan agensi lah, agensi, dan itu membawa pemain-pemain yang mantan timnas usia 19 kalau nggak salah ya, ada Witan, ada siapa gitu. Jadi saya sangat suka, saya sangat bangga jika ada banyak pemain kita bermain di luar. Tapi bermain di luar itu tidak hanya bermain di luar, kalian harus siap, jangan sampai main di luar mengecewakan. Iya, gitu. benar. Dan itu main di luar 1 tahun langsung pulang, 1 tahun langsung pulang. Jadi memang harus benar-benar siap. Harus kuat mental. Harus ya, kuat mental, dan juga garis tangan itu apakah memang di luar pengen, tapi garis tangannya ini ada contoh, beberapa contoh kan, pengen main di luar tapi garis tangannya tidak ada, yang mau diapa? Iya, susah Cap. Masa kita mau melawan takdir Tuhan? Iya, benar Cap. Itu. Tapi mungkin Cap kan juga pernah main di Liga Malaysia. Kan, Cap? Nasehatnya Cap untuk sukses di liga luar itu apa sih, dan kendalanya itu apa juga? Ya satu aja. Yang penting yang namanya kendala itu satu, memang awal mula itu kita harus adaptasi, belum kenal dengan satu sama yang lainnya. Tapi di dunia sepak bola ini kan universal. Ketika kita pindah ke klub, walaupun kita tidak kenal, 1-2 minggu itu pasti langsung berbau. Jadi yang pertama itu harus
saling mengenal satu dengan yang lainnya, dengan teman klubnya yang di luar ini. Kedua, yaitu tetap sama kok seperti di Indonesia sama. Tinggal hanya itu adaptasi. Karena kita kan baru ke negara orang. Benar. Contoh aja kita di klub, saya dari PSM ke mana nih? Contoh ke Persita. Saya kan belum kenal. Walaupun sering nonton di TV, tapi belum kenal, bertemu dengan pemain. Nah itu saya kenalan dulu. Jadi merasa nyaman, sudah enak dengan teman yang lain. Oh ternyata asik. Ya sudah, keluar pasti kemampuan. Yang kemampuan kita yang sebelumnya itu pasti keluar. Nah kalau kita datang tidak bergaul, jadi di dalam diri kita itu, wah teman ini nggak asik ini. Jadi nggak keluar. Nah itu. Jadi yang satu adaptasi, berbaur dengan teman dulu. Saya yakin skill apa semua pasti akan keluar. Keren. Mantap Cap. Cap juga di Liga Malaysia sangat bagus ya, sangat tangguh. Udah keren banget. Pas sudah tua lagi tuh. Cap mau tua apa tapi masih bagus di lapangan. Saya nggak pernah lihat jelek gitu. Jadi selalu bagus. Dan mungkin kita tahu sesosok Hamka Hamzah itu di lapangan itu luar biasa lah, pemain udah dibuktikan pemain yang top sekali. Tapi jadi bagi seorang kapten itu, dan bukan seorang kapten doang, tapi sebagai atlet public figure, kewajiban kita di luar lapangan itu apa sih Cap? Ya kewajiban seorang atlet memang profesional, tapi untuk kita sendiri di Indonesia ini masih belum. Jujur, kita nggak boleh tutupi bahwa bisa dihitung dari 100 itu paling 5 orang yang profesional. Seperti Arthur ini kan profesional, siapa lagi Ryuji. Tapi tidak semuanya itu dalam arti bukan yang sembarangan. Memang belum profesional, tapi hampir menuju. Nah karena kultur sepak bola kita, terus tradisi kita memang berbeda sudah dari leluhur-leluhur yang dulu kan. Benar. Jadi ya saya rasa kalau untuk di luar lapangan itu sendiri sih ya sebagai atlet kita sudah tahu apa itu yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Jadi pintar-pintar pemain lah, menjaga kondisi dia bahwa seorang atlet tidak boleh seperti ini. Atlet boleh bebas setelah liga libur. Contoh untuk menghilangkan rasa jenuhnya yang selama berapa bulan, 9 bulan, 1 bulannya. Benar. Hampir sama lah pemain Eropa, habis libur liga mereka ke mana? Liburan ke negara mana? Pulang-pulang pasti yakin akan ada naik badannya. Ke pantai atau apa gitu kan? Karena tidak 1 tahun masa harus hidup seperti itu. Benar. Juga kita kan kadang harus refreshing kan? Kalau enggak juga jenuh banget. Betul. Cuman pemain luar tahu setelah libur 1 bulan sebelum kembali dia genjot. Nah di kita mungkin masih belum. Itu manajemen waktunya jadi benar-benar harus diatur. Benar Cap. Betul. Nah, Cap itu kan punya karir yang sangat lama dan panjang dan bisa menjaga di Liga 1 terus lah dengan performa yang sangat bagus gitu. Maksudnya dengan usia Cap yang muda sampai sekarang performa masih terjaga di Liga 1. Mungkin ada nasihat nggak? Gimana sih kalau anak-anak muda ini mau main di Liga 1 ataupun jadi pemain bola profesional? Nasihatnya Cap yang paling penting. Nasihat saya cuma satu, itu niat aja. Dari SSB itu saya sepak bola itu bukan hobi. Sepak bola itu cita-cita. Itu yang membuat niat saya. Hanya niat yang membuat saya sampai seperti sekarang. Tidak lebih. Niat saya pengen menjadi seorang pemain sepak bola. Udah gitu. Itu kalau sudah niat, semua apa-apa sudah pasti kita tujukan fokuskan di sepak bola. Keren banget. Makanya kenapa sampai usia seperti ini ya karena niat itu masih ada. Nah, ketika niat itu seumpama kayak motivasi. Nah, di usia seperti saya sekarang ini masuki 37 sudah agak berkurang. Nah, itu tidak boleh dipaksa. Untuk terus bermain. Karena motivasi niat itu udah mulai hilang, tidak ada lagi yang dikejar. Nah, untuk yang adik-adik ini jika kalian memang suka sepak bola, jangan menganggap sepak bola itu hanya hobi. Benar. Hanya mencari uang. Nanti uang akan datang sendiri. Ketika kita niat, terus kita pasti pengen fokus berprestasi, uang datang sendiri.
Amin. Keren. Gitu. Kalau saya sih dari kecil ya niat menjadi cita-cita saya sebagai supporter. Dan amin terwujud ya, lebih dari terwujud kali ya. Keren. Dan mungkin juga sekarang masa pandemi kan Cap juga pernah main di Arema, di Persija, di tim-tim besar gini, dan pasti sekarang masa pandemi, apalagi ntar kalau liga bergulir lagi, itu kan pasti mulainya tanpa fans. Betul. Dan itu bakal sangat susah lah buat kita semua. Kita juga lebih baik kalau ada fans gitu. Betul. Mungkin ada nasihat nggak untuk fans-fans? Gimana sih mereka untuk tetap support kita walaupun mereka nggak bisa hadir di stadion sendiri? Ya mungkin bisa kita contoh di luar ya, mereka masih virtual, tapi apakah di liga kita bisa seperti itu? Iya, oke. Nah, mudah-mudahan PSSI sudah memikirkan hal-hal kecil yang seperti itu. Iya. Karena jikalau memang supporter kita kan beda-beda nih. Iya. Nah, dengan luar, fanatiknya wah minta ampun. Iya. Ketika mungkin timnya lagi pengen mau juara sedangkan masa PSBB, pasti akan datang. Iya, benar. Nah, itu yang ditakutkan kan? Itu Karena betul. saking fanatiknya. Iya. Jadi untuk para teman-teman supporter, jikalau memang liga jalan, cukup doakan, ya kan? Cukup beri support mungkin di media sosial, ya kan? Sebelum bertanding kepada pemainnya. Benar. Itu salah satu untuk mengangkat mental ataupun menyenangkan hati pemain sebelum bertanding. Iya. Karena di lapangan sudah tidak ada supporter, dari mana lagi ya? Dari media sosial. Benar. Jikalau memang ada virtual, mungkin melalui virtual bisa nonton. Karena Iya. beda sekali kita bermain tanpa penonton tuh, waduh. Jadi kita kayak latihan. Iya. Saya memang banyak klub yang tanpa berpindah-pindah kandang, tapi kan ada yang datang ke lapangan. Iya. Nah, saya pernah merasakan di salah satu tim 8 kali pertandingan itu tanpa penonton. Oke. Itu rasanya percuma, Iya. bukan percuma ya, apa cetak gol kemana gitu ya kan? Iya, jadi Iya. untuk mungkin yang belum pernah merasakan seperti itu akan kaget. awalnya. Ha. Tapi kesini kenapa tidak kita selebrasi di depan kamera, karena supporter kita pasti akan nonton. Ya, keren-keren itu juga. Tapi awal dua pertandingan Pasti tuh kayak beda ya. pas masuk lapangan akhirnya suara kita itu kedengaran, satu sama lainnya itu kedengaran, jadi kurang seru ya. Iya. Kurang seru kalau tanpa penonton. Iya. Bisa kita lihat juga di luar negeri, Iya. di Eropa, Beda tanpa banget. penonton tuh cara bermain pun beda. Beda Tim banget. yang biasanya ada penonton itu udah empot-empotan untuk ngejar yang tim atas. Iya, Sekarang masih iya. bisa. Sekarang Gitu. udah bisa ya, udah. Bisa. Bener, keren-keren. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir, Cap. Ini kan kita juga buat Athletes for Good. Pemikiran Cap dengan pemain kita sebagai pemain sepak bola, public figure. Kita juga, bagi saya pribadi, buat saya sangat penting dan saya sangat mau untuk juga membantu yang butuh bantuan segala. Dan ini yang movement saya mau bikin kan, Cap. Biarin kita semua atlet yang ada suara Betul. bisa membantu orang yang membutuhi Betul. ataupun tragedi-tragedi kayak bencana alam yang di Sulbar sama Kalsel. Menurut Cap itu gimana kewajiban kita terhadap itu untuk membantu orang lain? Ya, dengan program adanya ini ya sangat membantu ya. Jadi public figure bisa semua, khususnya atlet dulu yang ada di sini bisa mendukung bahkan menyumbang. Benar. Karena di daerah ada juga adik-adik kita, teman-teman kita yang memang cinta dengan profesi kita. Contoh sepak bola, mungkin dengan kita menyumbangkan bukan materi tapi perlengkapan kita, dengan ada nama kita, mungkin menambah semangatnya bahwa saya diperhatikan dengan idola saya. Jadi buat semua teman-teman, khususnya atlet apapun, jikalau memang ingin memberikan bantuan bisa ke Athletes for Good. Athletes for Good. Jadi siapa tahu di daerah ada adik-adik kita, teman-teman kita yang mengidolakan kalian. Dengan adanya contoh baju akan membangkitkan semangat. Yang sebelumnya dia bersedih, tapi dengan idola saya memberikan nih. Itu akan membantu secara mental buat teman-teman yang lagi kena bencana. Iya, sangat keren. Dan kayak Cap bilang, buat saya tuh Athletes for Good itu memberi itu bukan cuma secara materi, tapi menyemangatin, mendukung. Mendukung. Itu dia. Kayak misalnya saya sebagai pemain Liga 1,
kalau saya mau nasihat biasanya saya selalu ke Cap Hamka. Dan itu buat sesuatu yang juga bisa membantu saya tuh menyamati mencari nasihat itu juga buat saya itu hak atlet for good gitu, membantu orang lain. Yang penting itu bukan secara materi doang dan membantu orang lain. Jadi bener-bener lah Cap, terima kasih banget. Siap. Udah waktunya. Sama-sama. Saya sangat senang bisa berbicara sama Cap. Selalu lah bermain dan berbicara dengan Cap. Bener-bener inspirasi dan patut dicontoh ya buat anak-anak muda yang terinspirasi jadi pemain bola. Inilah Captain Hamka Hamzah, bukan di lapangan doang tapi di luar lapangan juga salah satu figure yang benar-benar luar biasa yang selalu membantu pemain liga maupun orang-orang lain di luar. Saya Arthur Irawan, saya Hamka Hamzah. kami undur diri untuk Athlete for Good.